Ini seperti ini. Kita beli begini nih. Ini banyak merek ya, saya tidak sebut merek tertentu. Ini kita lepas, ini kita cabut, kita masukkan ini susu kita peras dulu sampai bersih. Sampai kosong ya? Sampai kosong. Baru ini kita cubleskan, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PP Nursino Channel, channelnya peternakan. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang setia mengikuti channel ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah membantu men-share video-video kami. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita masih bersama dengan narasumber utama kita. Nah, ini kita langsung sorot ini. Beliau Abah Sutris. Jadi jangan bosan-bosan karena ilmunya itu tidak ada habisnya ini. Hari ini ketemu lagi dengan Abah. Gimana Abah? Kabarnya sehat ya Abah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah. Salam sehat selalu buat rekan-rekan peternak dimanapun berada. Kemudian berikutnya masalah penyakit paru. Pneumonia itu tuh Pak? Iya, pneumonia itu. Oh, gimana itu Pak? Gimana? Penyakit paru ini karena akibat gas amonia yang terlalu tinggi, terus ada unsur bakteri atau virus yang masuk. Ciri-cirinya itu ternak itu kurus, makan males, terus napasnya berat, pendek, terengah-engah gitu Pak? Iya. Jadi itu ciri khasnya itu. Pengobatannya itu memang menggunakan antibiotik dosis tinggi dan terus menerus berulang. Nah, kita tinggal lihat dosisnya itu. Misalnya selama 7 kali suntikan, ya terus untuk menyembuhkan itu. Makanya kandang pada rekan-rekan saya menyarankan usahakan tinggi untuk menghindari amonia. Bukan amonia itu yang membuat sakit, amonia itu membuat luka Pak. Nah luka itu bakteri itu masuk itu loh. Kalau ini Pak, kan ada yang bakar-bakar sekitar kandang. Asap, ya. Itu sama. Sama juga efeknya ke sana ya Pak. Jadi karena takut ternaknya digigit nyamuk, akhirnya diasepin. Itu bunuh diri. Bunuh diri betul itu, pekerjaan bunuh diri. Lu kita berusaha menyehatkan paru, malah dia, nah kayak saya inilah. Akhirnya, saya makanya ya udah kayak tua kayak begini udah kebacut. Nanti topik khusus apa nanti? Bukan ternaknya nanti khusus apa? Saya. Nanti kalau nggak ngerokok saya semaput. Nanti sesinya nanti Pak ya. Khusus apa? Ini khusus ternak dulu Pak. Menarik dia. Jadi jangan diasepin. Memang betul sudah diasepin, kemudian kandangnya ditutup terpal kayak kapal selam. Asap tuh muter, kita masuk di situ sebentar mata tuh minta ampun rembes. Nah ternak ini karena terbiasa air matanya sudah nggak ada, kering. Alasannya apa, Pak? Supaya Pak badannya mengkilat Pak. Mengkilat asap, paru-parunya dihancurin. Makanya saya ternak sebagus apapun, kalau dari kandang yang berasap, saya pernah belanja Pak, ternaknya bagus-bagus, semuanya videonya bagus memang. Begitu sampai di tempat, loh asap kayak gini, ini tiap hari Pak. Iya Pak, kalau nggak gini nyamuk lalat, siang malam Pak. Wah, saya langsung mundur. Karena percuma saya pelihara itu. Itu jelas paru-parunya udah rusak nggak karuan. Untuk besar sulit.
Nah itu penyakit pneumonia, usahakan sirkulasi bagus, tinggi kandang sehingga amoniak tidak naik, kemudian asap-asapan itu supaya dicegah. Jangan menggunakan kita asap pada kandang kita. Kalau toh mengusir nyamuk, alah enggak apa-apa, nyamuk biasa hidup di hutan dia. Kalau nyamuknya enggak apa-apa. Kambing biasa di hutan ya. Itu kalau penyakit. Sebentar, mumpung saya ingat yang tadi masalah kulit berminyak itu, Pak. Ada pendapat kalau bibit yang bagus itu kulitnya berminyak itu. Gimana, Pak? Bulunya itulah orang-orang yang dari tradisional ya, itu menganggap bulunya kuning mengkilat. Itu dagingnya mesti bagus. Sebetulnya bukan, Pak. Dan memang betul bahwa dia tidak berlemak. Ini benar. Yang diasapin terus, ini karena panas terbakar terus. Kambing yang diasapin terus, Pak, nggak ada lemaknya. Nah, inilah anggapan sebagian masyarakat bahwa itu dagingnya bagus. Padahal lemaknya hilang ini karena diasepin. Semestinya itu ada kok premik untuk menghancurkan lemak, itu ada. Kalau lo ada. Jadi waktu saya petening itu istilahnya premik untuk finishing. Finishing petening. Agar jagal ini tidak kapok beli punya kita, daging full, itu min sebulan, Pak. Kurang 30 hari, ini kita isi premik itu. Nah, kita isi premik itu. Dulu kita main pakai itu. Jagal senang begitu datang daging bersih. Ternak juga sehat. Beda dengan yang diasepin. Karena dia badan terbakar terus. Karena asap panas itu, maka rata-rata memang, dan rata-rata peternak yang kayak begitu, ternaknya pakannya memang full ramban. Kebanyakan full ramban. Tapi kondisi bulu kuning, bulu kuning itu mesti daging bagus. Sebetulnya hal yang nggak nyambung. Bulu kuning ini sebetulnya karena asap. Ya sama dengan di dapur kita, kalau nggak ada plafonnya, yang kayak gitu tuh loh, bambu itu sampai mengkilat kuning, itu. Nah, tidak ada lemak, bukan hubungannya dengan bulu kuning, hubungannya dengan apa? Karena di asap ini panas terus, Pak. Makanya lemak nggak pernah ada, dan pertumbuhan ternak lambat. Sebulan paling 1-2 kilo, itu paling banyak. Nah, akhirnya memang kelihatannya daging. Nah, pemahaman masyarakat tertentu itu tadi, bahwa kalau bulu kuning pasti dagingnya bagus, tidak ada lemak. Jadi sebetulnya dua hal yang tidak nyambung ya, Pak? Tidak berhubungan. Oke. Lanjut, Pak. Ini kita habis ini jadi dokter hewan, ya. Berikutnya lagi ini, Pak, mastistis. Ya. Mastistis ini penyakit yang ditakuti oleh para milking, pemain susu ataupun breeding. Mastistis itu kebanyakan terjadi di kalangan perah. Kenapa? Karena lubang susu itu gede, diperah terus. Nah, pada saat diperah belum kering, kemudian tidak dikasih masopilem. Apa itu? Nah, kalau kita orang perah tahu, Pak, masopilem itu adalah pelapis. Jadi habis kita perah, kita kasih masopilem, itu seperti lem, nutup, bakteri nggak bisa masuk. Gitu ya. Itu masopilem. Masopilem itu jenis cairan. Cairan ya. Cairan. Jadi produk kita celupkan, iya, kita celupkan langsung mengering. Ya. Nah, hubungannya agar habis diperah dia duduk, lantai kotor, bakteri nggak masuk. Ya. Tapi jarang sih, kecuali peternak-peternak besar biasanya yang pakai masopilem. Karena harganya mahal, Pak. Enggak juga. Itu kan cuma jet celup,
kita lepas gitu aja. Karena nggak praktis atau gimana? Kok Iya, nggak telaten. Oh, Yang jelas nggak telaten Iya. peternak itu. Makanya sebetulnya kita melihat kebuntingan dengan kita meletet. tarik, Iya. itu sebetulnya bukan hal yang bijak. Karena kita sudah membuka ruang. Susu ternak yang bunting, itu susunya pasti tertutup, Pak. Secara alami tertutup rapat. Bakteri nggak akan masuk sebelum dincut anaknya. Ya, ya, ya. Nah, kita kadang gegabah, pelur bunting apa enggak nih? Alat nggak punya, alat deteksi buntingan nggak punya, dipelirit. Sebetulnya bukan hal yang bijak. Sebetulnya cukup kita lihat aja sudah kelihatan, oh, ini ada susu apa enggak. Nah, kalau apa namanya, kalau doro, cukup kita lihat, oh buntingnya membesar. Udah itu bunting, nggak perlu kita cek. Nggak perlu. Karena rawan dengan mastitis. Kalau sudah mastitis, bakteri masuk, yang terjadi pink susu, warnanya pink. Kemudian baunya arus, amis, anyir. Itu. Dan pengobatannya kalau mastitis, kalau kita pakai ada obat itu apa yang disuntikan langsung lewat lubang punting itu, apa namanya saya lupa. Yang sudah kita beli satu itu ya sudah tinggal nyepetkan. Kita kuras bersih susunya, kita masukkan. Itu 3 kali suntik, kita 3 kali masukkan sembuh, Pak. Satu kemasan itu sekali suntik? Satu. Untuk satu puting? Ada, boleh saya tunjukkan, Pak? Saya ambil bentar. Siap. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Mana, Pak? Bisa dilihatkan, Pak? Ini seperti ini. Kita beli begini nih. Ini banyak merek ya. Saya tidak sebut merek tertentu. Ini kita lepas. Ini kita cabut. Kita masukkan ini susu kita peras dulu sampai bersih. Sampai kosong ya? Sampai kosong. Baru ini kita cubleskan, kita masukkan. Satu puting, satu ini ya? Satu punting, satu biji sampai habis. Saat sampai habis. Baru ini buang. Nah, punting sebelahnya lagi, satu lagi masukkan sampai habis. Kalau memang dua-duanya kena. Misi, Bah. Pinjam, Bah. Amit. Amit. Fluxapen Draco. Harganya berapa, Pak? Kalau masih ingat? Lupa ya? Ini enggak mahal, Pak. Sekitar 4-5 ribu kalau nggak salah satu biji ini. Oh, iya. Saya beli itu 1 dus, Pak. Dulu karena masih main perah. Ya. Bentar-bentar ping susu itu. Nah, ini kalau untuk perah, Pak. Kalau untuk domba, aku sudah nyoba. Ya. Lubang puntingnya domba itu kayak jarum. Lebih kecil? Lebih kecil, ini nggak masuk, Pak. Tak buka ya, nggak masuk tetap. Sampai saya kasihan, sampai luka lecet. Itu untuk kambing apa untuk sapi? Yes. Untuk sapi. Kambing bisa juga? Kambing. Karena saya kan waktu itu kambing perah. Karena sudah sering diperah, akhirnya lubangnya membesar ya? Lubang besar. Akhirnya bisa. Karena kepake ya? Terus gitu loh. Gitu. Nah, karena dengan tangan manusia, sementara kalau domba ini kan dengan mulutnya kambing yang sudah terukur. Ya. Betul kan? Nah, itu. Jadi kalau kambing pun kalau perawan, keluarnya juga kecil, Pak. Kalau sudah laktasi, kalau sudah sering kita perah, baru melebar. Baru, makanya sor itu. Makanya menggunakan ini sangat gampang. Yeah. Pokoknya ping susu langsung masukkan, sembuh, Pak. Kita kuras bersih, kita kasih air hangat, kuras. Setelah bersih, baru ini kita masukkan bantu vitamin, udah. Kalau pemakaian mesin perah, Pak? Apanya? Resiko. Ini kan pemerahan biasanya pakai tangan kan? Kalau yang pakai perah itu jarang kena, Pak. Oh, kalau yang pakai mesin itu karena sudah terukur kan. Oh. Yang kena manual ini biasanya wis get-getan ae merah itu. Apalagi si ototnya gede-gede itu. Nah, sekarang kita bicara lagi masalah kalau domba gimana, Pak? Karena ini nggak masuk. Yeah. Kalau domba
Itu yang saya lakukan. Saya pakai antibiotik, Pak. Pakai yang spektrum luas itu. Iya. Misalnya saya pakai Medoxy, tapi nggak sekali, Pak. Sekarang saya kasih, selang 3 hari saya kasih, selang 3 hari saya kasih. Ini 3 hari itu sembuh. Namun waspadai untuk domba itu susu bengkak, susu nggak keluar. Belum tentu itu masistis. Belum tentu itu masistis. Masistis itu yang saya tadi sampaikan. Kalau kita perah, susunya warnanya pink. Terus kalau kita cium, baunya amis anyir. Kalau susu keras domba, itu yang sering terjadi. Padahal kambing juga sama. Terjadinya perubahan hormon, Pak. Lahiran karena stres, terjadi perubahan hormon karena suhu, panas dingin, stres, susu tuh tiba-tiba mengeras kayak batu. Nah, solusinya kan sudah saya bahas yang lalu kan itu. Nah, itu. Nah, tapi khusus ini tadi masalah masistis. Ciri-ciri masistis ya itu tadi. Bau anyir, bau amis, arus, warna susu kemerahan. Nah, itu pengobatannya ya kalau domba karena ini nggak masuk. Teman-teman ada juga ini dibuka, dikasih jarum, jarum suntik. Ya. Loh, apa enggak ini? Kita tumpulkan dulu, Pak. Jarum suntik. Kalau jarum suntik memang masuk. Iya. Akhirnya pakai, jadi jarum suntik kita cari yang sudah dipotong itu, yang sudah ditumpulkan. Nah, itu baru dimasukkan, itu enak. Kalau ini langsung sembuh, Pak. Ya. Itu penyakit masistis. Nah, dari mana masistis itu datang? Ya. Seperti tadi yang saya bilang, pada saat misalnya induk lagi menyusui, terus ini basah ujungnya, anaknya lari, induknya tidur, kemudian ujung punting nempel ke lantai, bakteri masuk. Makanya kalau kita main perah, itu ada namanya masupilem. Nah, masupilem itu untuk nutup. Kalau RTU, ini untuk membersihkan bakteri, agar susu yang kita perah ini 100% steril. Enggak susu sik keringetan, sing merah juga keringetan. Langsung aja. Cuman oles-oles ukur-ukur pakai aduk. Seharusnya itu pakai RTU, Pak. Harusnya pakai RTU dulu steril. Nah, baru kalau pakai alkohol kan rusak, Pak, susu itu, Pak. Kulit ini. Kalau pakai alkohol jangan, iya, ambing pakai alkohol jangan. Panas terkikis. Tuh. Yang paling mudah apa? Air hangat itu aja. Air hangat itu. Air hangat setelah ini ya. Ya. Jadi untuk masistis pada domba itu yang kita yang bisa kita lakukan sementara itu. Kita pakai pakai antibiotik dengan vitamin aja cukup. Susu kita bersihkan, kita kompres air hangat. Kemudian kita lakukan penyuntikan itu tadi. Berikutnya lagi titanus, Pak. Ya. Titanus ini sering terjadi, umumnya itu pada cempe. Usia ya 1 bulan sampai 4 bulan itu rawan sekali titanus. Titanus ini sebetulnya masuknya kan melalui luka. Betul kan? Ya. Bakteri titanus itu masuknya melalui luka. Nah, kalau cempe badannya utuh, semuanya utuh, masuknya lewat mana? Lewat pali pusar. Makanya SOP pada saat penanganan kelahiran, katakan pun kita tidak tahu lahirnya tadi malam, misalnya pagi, itu otomatis. Ini kita semprot, pusarnya itu kita semprot dengan betadin setidaknya, atau pakai gusanek. Jangan sempat ada bakteri masuk lewat pusar.
Kemudian kematian akibat tetanus ini sudah nggak ada rem. Maksudnya begitu kena, ini sudah dinyatakan terlambat untuk penanganan. Karena gejalanya nggak kelihatan, gejalanya kejang-kejang. Habis itu bisa berdiri lagi, nggak lama kejang-kejang lagi. Oh, itu udah nunggu jam atau hari aja, Pak. Nah, tetanus ini makanya kita bisanya mencegah. Memang kalau untuk dewasa, tetanus itu berasal dari luka di badan. Entah kena paku. Nah, apakah habis digigit lalat apa itu? Surat. Lalat yang besar itu. Ada luka, kemudian tiduran, rebahan, masuk lewat situ bisa. Namun untuk tetanus yang dewasa itu langka terjadi. Sangat langka. Yang sering itu di anak. Karena lewat tali pusar itu. Dia rentan, daya tahan tubuh juga masih rendah, pusarnya itu. Nah, kalau ditanya berapa kali untuk harus beri, semakin sering betadin kita berikan semakin bagus. Misalnya hari ini 1 kali, besok pagi lagi 1 kali. Nah, itu lebih bagus. Cara mudah, jangan kita menggunakan pakai botol kecil, kita kasih kapuk, ini susah ngasihnya, Pak. Cari spray, itu botol spray kita masukkan betadin. Nah, betadin jangan beli yang kecil-kecil, malah mahal. Beli yang literan, 1 liter itu 90.000, mungkin patungan berapa terak kita bagi. 1 liter itu cuma 90, paling mahal 100. Masukkan botol spray, gantungkan di kandang. Ada luka apa tinggal tinggal semprot. Oh, ya. Praktis, karena kalau kita buka pakai kapuk, ini kadang males. Betul kan? Nah, jadi untuk manfaat kita standby-kan alat itu supaya mudah penggunaan. Nah, itu untuk apa namanya, di pusarnya itu sampai kering. 2-3 hari kering. Tingkat kematian tinggi, Pak, ya, dari tetanus ya? Lumayan, Pak, lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Ternak sudah kita tunggu sampai 8 bulan, Pak, begitu lahir. 3 bulan, kan 8 bulan, 5 bulan bunting, toto kena tetanus. Gimana kita kecewanya? Ulangi cirinya tadi apa? Kejang, Pak. Kejang-kejang, Pak. Ciri yang paling utama itu kejang. Kejang-kejang ya, Pak, ya? Iya. Kalau makan apa normal. Maksudnya nafsu makan ngedrop gitu enggak. Jadi serangannya tuh sangat cepat. Memang dikatakan bahwa tetanus itu bisa disembuhkan apabila masih tahu sejak dini. Lah, kapan tahunya? Rata-rata tuh. Makanya kalau orang berangkat Umroh, haji, berangkat perang, perang, pasti dikasih anti tetanus. Karena masalah tetanus itu berlaku berapa? Kita disuntik semua. Siapa tahu kan hubungannya dengan luka kan? Nah, itu kita disuntik anti tetanus. Nah, anti tetanus ini untuk ternak ini saya nggak paham. Anti tetanusnya kita nggak paham. Terus umur berapa baru bisa ini? Kita nanya-nanya sana sini juga belum ada yang bisa memberikan jawaban obatnya apa, ada apa enggak. Terus usia berapa yang bisa kita untuk mencegah ini? Karena begitu kena, Pak, sudah nggak bisa kita hanya ngelus dada aja ya. Mau disembelih nggak tega karena kecil. Tetanus yang bisa kita lakukan pencegahan, kita berikan, kita menduga berasal dari puser kenanya, makanya puser itu harus kering dengan segera dan steril, tidak ada bakteri yang masuk. Demikian, Pak Bambang, masalah tetanus. Ya, ada lagi, Pak?